Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Studi Tadris Matematika semester 3 Institut Agama Islam Negeri Juruk. Saya mewakili kelompok 5 untuk menjelaskan materi tentang teori kongruensi, sifat-sifat dasar kongruensi. Saya sendiri bernama Ulfa Hasanah dan rekan saya bernama Cindy Nalita Salim. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Ibu Sati Rahmanadi MPD. Langsung saja kita simak videonya. Konsep dasar kongruensi. Dalam konsep dasar kongruensi itu bisa kita samakan dengan keterbagian. Kemudian kita telah mengetahui bahwa bilangan-bilangan bulat lebih dari 4 dapat direduksi menjadi 0, 1, 2, 3, atau 4 dengan cara menyatakan sisanya. Reduksi itu bisa kita sebut dengan sisa. Jika bilangan itu dibagi dengan 5, misalkan 13 dapat direduksi menjadi 3 karena 13 dibagi 5 bersisa 3. 50 dapat direduksi menjadi 0 karena 50 dibagi 5 bersisa 0. Dan dalam bahasa kongruensi dapat dinyatakan sebagai 13 kongruensi 3 mod 5 dan 50 kongruensi 0 mod 5. Definisi 3.1. Ditentukan P, Qm adalah bilangan-bilangan bulat dan M tidak sama dengan 0. P disebut kongruen dengan Q modulo M. Ditulis P kongruen Q mod M jika dan hanya jika M di mana P kurang Q. Jika M di mana P kurang Q, maka ditulis P kongruen Q mod M dibaca P tidak kongruen Q modulo M. Contoh 3.1. 10 kongruen 6 mod 2 sebab 2 di mana 10 min 6 atau 2 di mana sama dengan 4. 13 kongruen min 5 mod 9 sebab 9 13 dikurang min 5 atau 9 di mana 18. 107 kongruen 2 mod 15 sebab 7 di mana 107 dikurang 2 atau 15 sama dengan 105. Nah, mod yang di sini dimaksudkan adalah pembaginya. Sedangkan 6 min 5 2 itu reduksi atau sisa. Teorema 3.1. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat, maka P kongruen Q mod M jika dan hanya jika ada bilangan bulat P sehingga P sama dengan Q plus Tm. P. Jika P kongruen Q mod M, maka M di mana P kurang Q ini berarti bahwa ada suatu bilangan bulat T sehingga Tm sama dengan P dikurang Q atau P kurang atau P sama dengan Q plus Tm. Sebaliknya, jika ada suatu bilangan bulat yang memenuhi P sama dengan Q plus Tm, maka dapat ditentukan bahwa Tm sama dengan P dikurang Q. Dengan demikian, M di mana P dikurang Q dan akibatnya berlaku P kongruen Q mod M. Contoh 4.2. 23 kongruen min 17 mod 8 dan 23 sama dengan min 17 ditambah 5 dikali 8. Nah, dari mana angka 5 tersebut? Angka 5 yaitu didapat dari perkalian berapa yang dikalikan dengan pembagi yaitu 8 dan nanti dikurang dengan reduksi yaitu min 7 dikurang dengan reduksi min 17 itu menghasilkan 23 yaitu yang mendekati yaitu 5 dikali 8 itu 40 lalu kita kurangkan dengan 17 dan hasilnya 23. Nah, dari situ asal angka 5. Langsung ke teorema 3.2. Ditentukan M adalah suatu bilangan bulat positif. Kongruensi modulo M memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat refleksi. Jika P adalah suatu bilangan bulat, maka P kongruen P mod M. Yang kedua, sifat simetris. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat sedemikian sehingga P kongruen Q mod M, maka P kongruen Q mod M.
Sifat transitif. Jika Pi, Q, dan R adalah bilangan-bilangan bulat sedemikian hingga Pi kongruen Q mod M dan Q kongruen R mod M, maka Pi kongruen R mod M. Bukti. A. Kita tahu bahwa M di mana O atau M di mana Pi dikurang Q berarti Pi kongruen Q mod M. B. Jika Pi kongruen Q mod M, maka M di mana Pi dikurang Q, dan menurut definisi keterbagian ada suatu bilangan bulat T sehingga Tm kongruen Pi dikurang Q atau min Tm kongruen Q dikurang Pi, berarti M di mana Q dikurang Pi. Dengan demikian Q kongruen P mod M. C. Jika P kongruen Q mod M dan Q kongruen R mod M, maka M di mana Pi dikurang Q dan M di mana Q dikurang R. Dan menurut definisi keterbagian ada bilangan-bilangan bulat S dan T sehingga Sm kongruen P dikurang Q dan Tm kongruen Q dikurang R. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa P dikurang R kongruen P dikurang Q plus Q dikurang R kongruen sama dengan Sm ditambah Tm sama dengan S ditambah T M. Jadi M di mana P dikurang R dan akibatnya Q kongruen R mod M. Contoh 4.3. 5 kongruen 5 mod 7 dan min 10 kongruen min 10 mod 15 sebab 7 di mana 5 dikurang 5 dan 15 di mana min 10 dikurang min 10. 27 kongruen 6 mod 7 akibatnya 6 kongruen 27 mod 7 sebab 7 di mana 6 dikurang 27 atau 7 di mana min 21. 45 kongruen 21 mod 3 dan 21 di kongruen 9 mod 3, maka 45 kongruen 9 mod 3 sebab 3 di mana 45 dikurang 9 atau 3 di mana 36. Teorema 3.3. Jika P, Q, R, dan M adalah bilangan-bilangan bulat dan M lebih besar dari 0, demikian hingga P kongruen Q mod M, maka A. P ditambah R kongruen Q ditambah R mod M. B. P dikurang R kongruen Q dikurang R mod M. C. PR kongruen QR mod M. Bukti. A. Diketahui P kongruen Q mod M, maka M di mana P dikurang Q. Selanjutnya dapat ditentukan bahwa P dikurang Q kongruen P tambah R dikurang Q tambah R, berarti M di mana P dikurang Q berakibat M di mana P ditambah R dikurang Q tambah R. Dengan demikian P tambah R kongruen Q tambah R mod M. B. Kerjakan, ingat bahwa P dikurang Q kongruen P dikurang R dikurang Q dikurang R. C. Diketahui P kongruen Q mod M, maka M di mana P dikurang Q. Dan menurut teorema keterbagian M di mana R P dikurang Q untuk sebarang bilangan bulat R. Dengan demikian M di mana PR dikurang QR jadi PR di mana QR mod M. Contoh 4.4. 43 di mana 7 mod 6, maka 43 ditambah 5 di mana 7 ditambah 5 mod 6 atau 48 di mana 12 mod 6. 5 di sini didapat dari perkalian berapa yang dikalikan dengan mod mendekati 43, yaitu kita tulis 5. Dan untuk 48-nya dari reduksi yaitu 7 dikalikan sama dengan berapa yang dikalikan dengan mod tadi. Nah, 12 di sini didapatkan dari 7 ditambah 5, yaitu reduksi ditambah perkalian berapa yang mendekati reduksi
reduksi dan mut tadi. Dan selanjutnya yaitu 27 di mana 6 mut 7, maka 27 dikurang 4 di mana 6 dikurang 4 mut 7 atau 23 di mana 2 mut 7. Penjelasannya sama dengan yang di atas. 35 di mana 3 mut 8, maka 35 dikali 4 di mana 3 dikali 4 mut 8 atau 140 di mana 12 mut 8. Contoh 4.5. Perhatikan bahwa teorema 3.3 tidak bisa dibalik. Artinya, jika PR kongruen QR mut M, maka belum tentu bahwa P kongruen Q mut M, misalnya 24 sama dengan 4 dikali 6, 12 sama dengan 4 dikali 3, dan 24 kongruen 12 mut 6, atau 4 dikali 6 kongruen 4 dikali 3 mut 6, tapi 6 kongruen 3 mut 6. Teorema 3.4. Jika P, Q, R, S, M adalah bilangan-bilangan bulat dan M lebih besar 0 sedemikian hingga P kongruen Q mut M dan R kongruen S mut M, maka A. P ditambah R kongruen Q ditambah S mut M. B. P dikurang R kongruen Q dikurang S mut M. C. PR kongruen Q S mut M. Nah, di situ ada pembuktian dari teorema 3.4. Selanjutnya, yakni contoh 3.6. 36 kongruen 8 mut 7 dan 53 kongruen 4 mut 7. Maka 36 ditambah 53 kongruen 8 ditambah 4 mut 7 atau 89 kongruen 12 mut 7. Nah, maka 36 ditambah 53 yaitu untuk pengawalannya. Kongruennya yaitu reduksi ditambah dengan sesama reduksi, dan mutnya karena sama langsung kita masukkan, atau 89 itu dihasilkan dari 36 ditambah 53 kongruen 12 dari reduksi sesama reduksi tersebut, dan mutnya tinggal dipindahkan. Selanjutnya 72 kongruen 7 mut 5 dan 43 kongruen 3 mut 5, maka 72 dikurang 43 kongruen 7 dikurang 3 mut 5 atau 29 kongruen 4 mut 5. Penjelasannya, cara penyelesaiannya sama dengan penjelasan yang di 36 kongruen 8 tadi. Selanjutnya 15 kongruen 3 mut 4 dan 23 kongruen 7 mut 4, maka 15 dikali 23 kongruen 3 dikali 7 mut 4 atau 345 kongruen 21 mut 4. Nah, disitu kan di contoh soal tersebut ada yang jumlahan, pengurangan, dan perkalian. Itu disesuaikan dengan teorema 3.4. Selanjutnya yakni teorema 3.5. A. Jika P kongruen Q mut M, maka PR kongruen QR mut MR. B. Jika P kongruen Q mut M dan D di mana M, maka P kongruen Q mut D. Nah, di situ ada pembuktian dari teorema 3.5. Selanjutnya yakni teorema 3.6. Diketahui bilangan-bilangan bulat A, P, Q, M, dan M lebih besar dari 0. A. AP kongruen AQ mut M jika dan hanya jika P kongruen Q mut M per dalam kurung A, M. B. P kongruen Q mut M dan P kongruen Q mut M jika dan hanya jika P kongruen Q mut kurang M2 M1 dikali M2. Di situ ada pembuktian dari teorema 3.6 dan contoh 3.7. 8P kongruen 8Q mut 6 dan 8 kali 6
kongruen 2, maka P kongruen Q mut 6/2 atau Pi kongruen Q mut 3. Cara penyelesaiannya sama dengan teorema 3.6 yang bagian A. Dan ini masih kelanjutan dari contoh 3.7 yang menggunakan rumus teorema 3.6 bagian A. 12P kongruen 12Q mut 16 dan 12 dikali 16 kongruen 4, maka P kongruen Q mut 16/4 atau Pi kongruen Q mut 4. Contoh 3.8. P kongruen Q mut 6 dan P kongruen Q mut 8, maka P kongruen Q mut kurung kurawat 6 dikali 8 atau P kongruen Q mut 24. P kongruen Q mut 16 dan P kongruen Q mut 24, maka P kongruen Q mut dalam kurung kurawat 16 ke 24 atau P kongruen Q mut 48. Nah, pada contoh 3.8 ini, cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan teorema 3.6 di bagian B. Nah, di bagian ini adalah bagian penutup, yaitu dari materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu dari teorema pertama sampai teorema ke-6. Nah, di sini adalah bagian tugas dan latihan, sudah disertai dengan jawaban dari kealfaannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bisa dipahami. Saya menyadari dalam menyampaikan materi tadi saya masih banyak kesalahan dan kekurangan, dan dari itu saya sangat mengharapkan pembelajaran yang sangat membangun. Dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.